fasilitator yang menghadirkan ruang-ruang maksiat yang berpotensi dilihat, ditiru, bahkan jadi kebanggaan bagi pelaku-pelaku lainnya, berpotensi mendapatkan dosa jariah dari perilakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tak terasa kita sekarang tengah berada di hari Senin, tepatnya bersamaan dengan 8 Syawal tahun 1443 Hijrah, 9 Mei 2022 Masehi. Ini adalah waktu sepekan setelah kita melalui Idul Fitr, hari yang menandai kembalinya kita pada kebiasaan awal mengonsumsi makanan, minuman, dan aktivitas lainnya yang selama ini kita latih dan kita uji kedisiplinannya selama berada di bulan Ramadan dan dalam durasi yang cukup luar biasa, sebulan penuh. Sebulan kita disiplin mengonsumsi makanan, minuman di waktu-waktu tertentu. Sebulan kita melatih diri untuk menahan dari segala perbuatan yang tidak bermutu. Dan sebulan kita mencoba meningkatkan ibadah dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya capaian itu sewajarnya mengantarkan kita pada kondisi terbaik yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan kondisi fitrah, kembali kepada fitrah. Di antara fitrah itu adalah dorongan untuk berbuat kepada segala hal yang mulia, segala yang baik-baik. Dan tentu kebaikan pertama seorang hamba adalah bagaimana ia menaati seluruh perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhannya, oleh Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik inilah cara kita menaati Allah, menjalankan segala ketentuan, menjauhi segala apa yang dilarang, itu yang disebut dengan takwa. Karena itu puncak seseorang yang berhasil menunaikan ibadah siyam adalah ketika ketakwaannya meningkat. La'allakum tattaqun. Puasa itu disiapkan agar mampu mengembalikan kalian, kata Allah, dalam kondisi yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih mulia, lebih bernilai. Dimensi takwa memiliki dua bagian utama. Yang pertama, meningkatnya segala aspek yang menandai perilaku mulia kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata cenderung ingin menatap yang lebih baik, telinga mendengar yang lebih baik, lisan bertutur pada segala yang baik. Demikian tangan hingga kaki. Tangan mengerjakan, kaki melangkah kepada segala yang baik-baik. Bila pun kita ingin memfasilitasi berbagai kegiatan, aktivitas, apapun jenisnya, siapapun kita, entah itu seorang ustadz kah, entah itu kiai kah, pengajar kah, public figure kah, birokrat kah, diplomat kah, sepanjang ia masih menyandang status muslim dan telah menjalani ibadah puasa, menjadi alumni madrasah Ramadan, maka tanda keberhasilan Ramadannya adalah terjadinya transformasi kepribadian menjadi lebih mulia, lebih taat kepada Allah, lebih baik dalam menjalani proses berkehidupan dan dalam setiap apa yang ia kerjakan. Pun demikian, saat yang bersamaan, dimensi keduanya mengajarkan kita untuk meninggalkan segala perilaku yang dilarang oleh Tuhan, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihukumi haram karena dapat meruntuhkan kehormatan dan mengganggu stabilitas dalam berkehidupan. Maka ciri orang yang berhasil puasanya, siapapun dia, sekali lagi, entah itu ustadzkah, pemuka agamakah, ataukah gurukah, public figure-kah, birokratkah, diplomatkah, pebisniskah, siapapun dia, sepanjang muslim, maka tabiatnya akan cenderung meninggalkan segala yang Allah larang, segala yang tidak disukai, dan tidak akan mungkin memfasilitasi segala hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kontraproduktif dengan ajaran Islam yang ia peluk. Maka kita mesti mengenal apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita memang telah berhasil menjalani training Ramadan. Kita menjadi semakin hamba yang baik, semakin meningkat takwanya.
Maka kenali aspek-aspek yang positif untuk membuktikan itu. Saat bersamaan juga tinggalkan segala hal yang tidak Allah sukai. Di antara yang dilarang itu adalah perilaku koruptif. Maka tidak ada lagi insan alumni Ramadan yang tergerak untuk mencuri, korupsi. Itu perbuatan mungkar yang diingkari oleh hati. Tidak ada begal-membegal, merampok, menipu, membuat hoax. Itu mungkar dan bukan karakter utama orang takwa. Saat yang bersamaan juga ada yang disebut dengan fahsya, zina, LGBT, homoseksual, lesbian, kata-kata kotor, jorok. Jangan sampai juga dilakukan oleh insan yang beriman. Apalagi memfasilitasi itu semua tampil dalam berkehidupan. Tidak menjadi teladan, bukan menjadi tontonan, apalagi menjadi tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial. Karena itu ciri insan utama yang berhasil menjalani training Ramadannya atau sekedar ingin meningkatkan takwa, maka ia menjauhi itu semua. Menjadi perilaku sangat terlarang, memfasilitasi bisa melahirkan dosa jariah. Untuk itulah di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 85, kedua hal ini ditampilkan oleh Al-Quran, dan yang paling menarik, fasilitator yang menghadirkan nilai-nilai kebaikan berpeluang mendapatkan pahala jariah, sedekah jariah, pun demikian fasilitator yang menghadirkan ruang-ruang maksiat yang berpotensi dilihat, ditiru, bahkan menjadi kebanggaan bagi pelaku-pelaku lainnya, berpotensi mendapatkan dosa jariah dari perilakunya. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Demikian disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 85. Siapapun yang memfasilitasi, mendorong, atau bahkan menolong, atau bahkan mengarahkan pada jalan-jalan kebaikan, ia berpotensi mendapatkan peluang-peluang kebaikan, pahala yang sama dengan orang yang difasilitasi berbuat baik itu. Namun sebaliknya, siapapun yang memfasilitasi, mendorong, bahkan menolong terbukanya ruang-ruang maksiat dan memfasilitasi kemaksiatan itu, ia berpotensi mendapatkan dosa jariah, keburukan yang dilakukan oleh perbuat maksiat itu, oleh pelaku keburukan itu, maka setiap dosa yang terkumpul berpotensi mengalir kepada fasilitatornya. Dan sungguh Allah maha tepat waktu, maha tegas, maha adil dalam memberikan segala balasan dari perilaku setiap hambanya. Semoga Idul Fitri yang telah kita lalui setidaknya sepekan ini membuktikan bahwa kita adalah insan takwa yang sejati dengan mengerjakan dan menampilkan segala yang mulia dan menghindarkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi mengganggu stabilitas berkehidupan, khususnya kehidupan bersosial, berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang bermartabat. Siapapun kita, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah meridhai kita, semoga Allah membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik, memakmurkan bangsa tercinta ini, dan melahirkan generasi-generasi terbaik yang berkhidmat untuk kepentingan bangsa, negara dengan niat ikhlas sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.